Setiap kali menguap, kita memakai otot di mulut dan lidah, dan pertemuan kedua otot ini dapat menekan kelenjar penghasil air liur. Akibatnya, kita mungkin menyemprotkan aliran kecil air liur tanpa menyadarinya, tapi semburannya bisa sampai 30 cm atau lebih loh. Waktu masih sekolah dulu, aku punya teman yang bisa melakukan itu terus-menerus. Lumayan keren juga. Ternyata, pada dasarnya, air liur adalah darah yang disaring. Darah diproses oleh kelenjar khusus, dan sel-sel khusus menyerap kandungannya. Setelah itu, darah menjadi air liur. Oke, lanjut. Kalau otakmu dijadikan flash disk USB, kapasitasnya pasti luar biasa. Kapasitas otak kita berkisar antara 10-100 terabyte. Beberapa ilmuwan mengklaim, spektrum penuhnya bisa mencapai 2,5 petabyte. Petabyte mirip nama snack anabul ya. Waktu diukur pada tahun 2010, besar Wikipedia versi bahasa Inggris lengkap hanya mencapai 5,6 terabyte. Panas tubuh kita bisa mendidihkan setengah galon air dalam 30 menit, bahkan saat kita rebahan. Nanti ku coba deh. Otak kita bisa melakukan sampai 10 kuadriliun kegiatan per detik dengan daya 10 watt saja. Komputer yang bisa melakukan itu membutuhkan daya sekitar 1 gigawatt. Dengan jumlah daya yang sama, kita bisa menyuplai daya untuk 300.000 rumah. Memorimu dipengaruhi oleh posisi tubuhmu. Kamu akan lebih mengingat momen ketika kamu melambaikan tangan ke seseorang, kalau kamu berdiri dan melambai lagi. Otakmu punya jutaan neuron, semuanya berbeda, dan kecepatan koneksi di antaranya juga berbeda. Oleh karena itu, kamu bisa mengingat beberapa informasi lebih cepat dibanding yang lain. Impuls saraf kita sangat lambat kalau dibandingkan dengan kecepatan listrik. Neuron mampu melaju hingga 430 km per jam. Itu masih lebih lambat dibanding mobil tercepat di dunia. Tetap saja, ini lumayan cepat, karena otakmu perlu merespon hal lain seperti rasa sakit atau geli. Omong-omong, otak kita tak bisa merasakan sakit, karena memang tidak punya ujung saraf sendiri. Hanya ada 1% orang berambut merah di seluruh dunia, dan yang pirang alami ada 2%. Jadi, kalau kamu bertemu orang-orang dengan warna rambut ini, pasti itu hasil cat rambut. Hitam adalah warna rambut paling umum di dunia. Rambut tidak hanya kuat, tapi juga elastis, dan mampu meregang sampai 30% saat basah. Tingkat pertumbuhan rambut rata-rata 15 cm per tahun. Jadi, kalau kamu tidak pernah potong rambut sampai umur 80 tahun misalnya, rambutmu bisa tumbuh sampai 1.200 cm, kira-kira setinggi bangunan 4 lantai. Namun, ini agak mustahil, karena panjang rambut kita diprogram secara genetik. Mata manusia sebenarnya mirip mesin mobil. Keduanya butuh cairan agar pelumasnya baik. Mesin butuh oli, dan mata butuh air mata. Agar mata bekerja dengan baik, air mata disalurkan ke seluruh mata. Itulah sebabnya kita berkedip lebih dari 10.000 kali sehari. Otot mata adalah otot tercepat di tubuh kita. Kita bisa loh berkedip 5 kali per detik, bahkan lebih. Kita menghabiskan sekitar 6 detik untuk berkedip setiap menitnya. Pada siang hari, kita menghabiskan 30 menit dalam kegelapan total hanya karena kita berkedip. Dan itu belum termasuk waktu kita bobo siang ya. Satu-satunya bagian tubuh manusia yang tidak mendapatkan nutrisi dari darah adalah kornea mata. Kornea hanya butuh air mata dan cairan di permukaan mata untuk bekerja dengan baik. Mayoritas ilmuwan setuju bahwa air mata yang muncul karena emosi adalah ciri unik manusia. Hewan lain tak mampu menangis karena sedih atau gembira. Pupil menyempit dan mengembang untuk mengontrol cahaya masuk. Jika ada banyak cahaya, pupil mempersempit jalur cahaya ini agar tidak merusak penglihatan. Di dalam gelap, pupil mengembang untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Oke, balik lagi ke mulut. Lidah punya banyak otot, dan beberapa diantaranya hanya bisa menegang saat kamu belajar bahasa baru. Gigitan manusia hampir selalu bisa menyebabkan infeksi karena banyaknya bakteri yang hidup di mulut kita. Kalau dipikir-pikir, kita agak mirip hiena ya. Tulangmu dirancang untuk digunakan berkali-kali setiap hari, dan beberapa diantaranya dapat menahan 2 atau bahkan 3 kali berat tubuhmu. Fakta barusan mengesankan ya, tapi gigimu masih lebih kuat lagi. Saat menggigit sesuatu, gigi dapat menahan tekanan yang luar biasa sampai 90 kg. Selain itu, email gigi dianggap sebagai bagian dari sistem kerangkamu. Tubuh kita terdiri dari 60% air, dan air ini bahkan bisa ditemukan di tulang. Sekitar 25% massa tulang manusia terdiri dari air. Asam klorida di perut kita alias pelindung terpenting sistem kekebalan membantu kita membuang racun dari makanan berbahaya, virus, dan bakteri yang masuk dari makanan. Bahkan lambung kita sendiri bisa dicerna oleh asam ini, tapi selaput lendir melindunginya.
Meski kamu menyikat gigi 2 kali sehari dan rutin menggunakan obat kumur, mulutmu tetap menjadi salah satu bagian tubuh manusia yang paling kotor. Jutaan bakteri hidup di dalamnya. Untungnya, sebagian besar bakteri ini baik untuk tubuh dan melindunginya dari bakteri serta virus jahat. Leher kita mirip-mirip loh dengan leher jerapah. Manusia punya jumlah tulang leher yang sama dengan jerapah. Perbedaannya hanya pada panjangnya. Panjang vertebrata jerapah itu sekitar 25 cm. Tulang belakang kita dapat menahan tekanan hingga 450 kg atau setara berat seekor zebra dewasa. Tapi jangan coba di rumah ya. Lagian, memang di rumahmu ada zebra. Saat berbaring telentang dan mendorong lutut ke atas, besar tekanan pada tulang belakangmu sekitar 10 kg. Yang pasti itu nggak sampai seberat zebra, cuma seberat kucing gemuk. Tulang belakang kita juga super fleksibel. Kalau bisa dilengkungkan, tulang belakang bisa membentuk 2/3 lingkaran penuh. Apa kita sebenarnya ular? Kamu lebih tinggi di waktu pagi daripada waktu malam hari. Saat tidur, kamu tidak terpengaruh tekanan gravitasi dan tulang belakangmu meregang, sehingga tinggimu bertambah hingga 1,3 cm. Sayangnya, kamu jadi lebih pendek saat hari berangsur siang. Roller coaster sebenarnya melempar-lempar organ tubuhmu loh. Jadi, kalau kamu merasa perutmu kayak jatuh, itu karena perutmu memang beneran lagi kebolak-balik. Apa kamu mengira satu-satunya yang unik di tubuhmu cuma sidik jari? Nyatanya enggak loh, sidik lidah dan bau badanmu juga unik. Jadi kalau ada yang mengendusmu, hati-hati aja ya. Kalau semua pembuluh darahmu ditarik menjadi satu garis, pasti sakit. Tapi hasilnya mampu mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Keren memang, tapi kamu tak akan pernah bisa melihatnya karena, tanpa pembuluh darah, kamu tidak bisa hidup. Saat tidur, kamu mungkin mengira dirimu beristirahat total, tapi nyatanya otakmu tidak. Otak bahkan lebih aktif pada malam hari dibanding siang hari, karena memproses semua info yang kamu kumpulkan seharian. Jadi, jangan kebanyakan mikir ya. Hati manusia adalah organ tubuh yang paling sibuk. Hati punya lebih dari 500 fungsi, dan para ilmuwan belum memahami semuanya. Pernah bertanya-tanya kenapa kamu langsung mengantuk setelah makan siang? Itu semua karena ritme sirkadianmu. Ritme sirkadian punya siklus 24 jam, dan menuntutmu untuk tidur siang setelah 7 jam bangun. Makanan akan memperberat efek ini. Sakit gigi dan sakit kepala saling terkait karena adanya saraf trigeminal. Saraf ini melewati rahang langsung ke kepala. Jadi, saat kamu sakit gigi, biasanya sakit kepala akan menyusul. Kamu bisa kok membakar kalori dengan melakukan apa saja. Tidur 8 jam yang sehat misalnya, membuatmu membakar sampai 800 kalori. Dan ya, kamu juga menghabiskan energi bahkan saat makan. Seperti semua mamalia, kita punya refleks menyelam yang memperlambat atau bahkan menghentikan beberapa fungsi tubuh agar kita tidak tenggelam. Refleks ini juga memengaruhi detak jantung. Manusia bisa hidup tanpa makan selama lebih dari 20 hari. Tapi kalau kamu tidak tidur selama 10 hari, tubuhmu akan berhenti berfungsi. Bicara soal tidur, rata-rata orang melupakan 90% mimpinya. Menurutku, itu hal yang bagus. Karena kalau tidak, bayangkan akan seperti apa dunia ini. Warna mimpimu dipengaruhi oleh TV yang kamu tonton saat kecil. Kalau kamu termasuk generasi lawas yang menonton TV hitam putih, kamu akan lebih sering melihat mimpi monokrom. Dan kalau kamu terbiasa dengan televisi berwarna, mimpimu juga ikut berwarna. Dari setiap 10.000 orang di bumi, 1 orang punya organ tubuh terinversi atau terbalik dari posisi normalnya. Artinya, hati mereka akan lebih besar di sisi kiri dan ginjal kanannya agak lebih tinggi dibanding yang kiri. Bicara soal ginjal, letak ginjal kirimu agak lebih tinggi dibanding yang kanan karena hatimu lebih besar di sisi kanan tubuh. Orang-orang dengan mata berwarna terang, misalnya biru atau hijau, lebih baik dalam menahan rasa sakit dibanding orang bermata gelap. Para ilmuwan mengaitkan hal ini ke melamin yang memengaruhi warna mata. Panjang kakimu sama dengan panjang lengan bawahmu. Nggak percaya? Cek aja sendiri. Aku pamit dulu ya. Dah. Kulit kita adalah organ paling besar dan paling cepat tumbuh, kuat namun fleksibel. Kulit adalah lapisan anti air, namun tembus udara yang melindungi kita dari dunia luar. Kulit kita juga bisa beregenerasi dengan sendirinya. Kulit membantu mengatur suhu tubuh dan mengurangi dehidrasi. Hal ini membantu kita berevolusi menjadi diri kita saat ini. Kulit kita memiliki melanin, pigmen natural yang menahan radiasi UV berbahaya.
Kelenjar keringat membantu nenek moyang kita mengatur suhu tubuh saat perjalanan jauh dalam situasi yang berat. Tubuh kita punya sekitar 2 hingga 5 juta kelenjar keringat. Makin aktif seseorang, makin banyak keringat yang diproduksi. Tubuh manusia punya mekanisme untuk mengenali saat-saat kita harus istirahat, supaya kita bisa tetap melanjutkan olahraga. Bernapas bukan hanya soal menghirup dan mengeluarkan udara. Cara kamu bernapas itu sangat berpengaruh, karena bisa mengubah bentuk wajah. Kalau kamu bernapas lewat hidung, tulang pipimu akan tampak jelas seiring waktu. Hal ini juga akan membuat wajahmu makin lebar karena lidah akan mendorong rahang. Kalau kamu bernapas melalui mulut, lidahmu nggak punya tempat untuk istirahat. Bentuk wajahmu akan berubah seiring waktu. Wajah bisa menjadi lebih sempit dan tulang pipi tidak terlalu kelihatan. Kalau bernapas lewat mulut, kamu cenderung memiringkan kepala sedikit ke belakang. Dengan begitu, kamu menambah kapasitas otak di bagian belakang kepala dan mengubah postur tubuh. Begitu juga bentuk leher dan wajah. Milenial, yaitu orang-orang yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996, cenderung lebih mudah lupa dibanding generasi yang lebih tua. Penyebab utamanya adalah karena level stres yang lebih tinggi. Hey, chill bisa kali? Paru-paru kiri kita lebih kecil dari paru-paru kanan karena harus berbagi tempat dengan jantung. Gigi manusia nggak sebesar gigi hiu macan atau hiu-hiu lainnya, tapi penelitian mengatakan meski terlapisi enamel yang sangat kuat, gigi hiu nggak lebih kuat dibandingkan gigi manusia. Kita punya protein yang mampu merekatkan gigi dan mencegah keretakan. Gigi kita juga nggak gampang tanggal kayak gigi hiu. Gigi hiu nggak punya akar yang menembus ke dalam gusi, jadi hiu bisa kehilangan 1 gigi setiap minggu. Pernah penasaran nggak kenapa kamu punya kuku? Kuku terbuat dari keratin. Keratin adalah protein yang bisa ditemukan di bulu, cakar, tapak kuda, dan rambut. Nggak kayak cakar, kuku kita bentuknya datar dan lebar. Kuku melindungi ujung jari kita dari cedera. Berkat kuku, kita punya penan keras yang membantu kita memegang dan memindahkan benda-benda. Akan sulit mengelopek stiker atau mengambil potongan puzzle kalau kita nggak punya kuku. Kera dan monyet menggunakan kaki untuk melakukan tugas-tugas kecil semacam itu. Para ilmuwan mengira primata mengembangkan kuku supaya bisa mencengkeram cabang-cabang pohon, mencari kutu, dan melakukan hal-hal serupa. Tubuh manusia bersinar dalam gelap, artinya kita ini punya sifat bioluminesensi. Tapi sinar ini 1000 kali lebih lemah daripada yang bisa dilihat mata. Meski begitu, hewan bisa melihat sinar kita ini. Mata kita itu lumayan sensitif. Kita nggak pernah bisa mengetes seberapa sensitifnya mata karena selalu terpapar cahaya. Sel manusia cuma berjumlah 43% dari keseluruhan sel di tubuh kita. Sisanya adalah koloni mikroskopis. Artinya, tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari bakteri dan fungi. Jadi pada dasarnya, kamu adalah campuran dari DNA mikrob di usus dan DNA-mu sendiri. Elemen yang paling banyak terkandung dalam tubuh manusia adalah oksigen, yaitu sekitar 65%. Tapi ada juga litium, kobalt, emas, dan uranium. Yang paling sedikit adalah radium. Rata-rata manusia menguap sebanyak 20 kali dalam sehari dan sebagiannya secara spontan, misalnya saat kamu lelah. Tapi kadang, kamu menguap saat ada orang yang menguap di dekat kamu. Menurut ilmuwan, hal ini disebut pencerminan sosial. Biasanya, saat seekor hewan meniru hewan lain, dia menganggap sikap itu berguna, jadi dia mengikutinya juga. Sementara pada manusia, hal ini terjadi saat seseorang menyilangkan kaki, tertawa, senyum ke kamu, atau menguap. Kopi panas bisa terasa lebih nikmat daripada kopi dingin. Reseptor pengecap kita sensitif banget waktu suhu makanan sama dengan suhu ruangan atau sedikit lebih panas. Kopi panas juga bisa terasa nggak terlalu pahit karena kuncup pengecap yang mendeteksi rasa pahit lebih sensitif saat kopi dingin. Kelingking itu ternyata kuat loh. Tanpa kelingking, tangan akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Telunjuk dan jari tengah saling bekerja sama untuk menggenggam barang. Lalu kelingking dan jari manis memberikan kekuatan lebih. Tulang manusia 4 kali lebih kuat dibandingkan beton. Tulang paling kuat di tubuh manusia adalah femur, tulang paha. Tulang ini bisa menahan sampai 30 kali lipat berat tubuh orang dewasa. Lebih hebatnya lagi, tulang kita terbuat dari material komposit yang artinya sifatnya itu keras tapi juga elastis. Lapisan luar kulit paling tebal ada di bagian kaki. Jantung punya semacam sistem elektriknya sendiri dan bisa terus berdetak bahkan jika sudah tidak terhubung dengan tubuh. Rentang hidup rata-rata rambut alis adalah 4 bulan. Kita menjalani 40% hidup kita dengan mata tertutup. Sebagian besarnya saat kita tidur, saat berkedip juga dihitung, atau saat mengemudi. Hehe.
Pada tubuh orang dewasa, darah meliputi 7 hingga 8% total berat badan. Sekitar 55% darah adalah plasma cair, sisanya adalah sel darah merah, sel darah putih, dan platelet yang berfungsi sebagai pembeku darah dan mencegah pendarahan. Kita nggak bisa menelan dan bernapas dalam waktu bersamaan. Makanan yang kita telan dan udara yang kita hirup awalnya masuk ke saluran yang sama di tenggorokan. Begitu masuk lebih dalam, salurannya terpisah menjadi esofagus dan trakea. Ada sebutan untuk suara perut keroncongan saat kamu lapar, yaitu boborikmi. Sekitar 1/3 dari total manusia bisa menaikkan salah satu alisnya, kanan atau kiri. Ini berguna nih, buat ngirim-ngirim kode ke orang lain. Tapi kemampuan menaikkan kedua alis bergantian itu lebih langka. Kalau kamu bukan salah satunya, itu karena kamu belum bisa mengontrol dan menggerakkan otot yang bertugas untuk itu. Kemampuan ini bisa dilatih. Coba berdiri di depan kaca, tahan satu alis dengan tangan, dan gerakan alis lain naik turun. Lakukan trik yang sama berlawanan. Ini akan melatih kamu menaikkan alis secara bergantian. Kalau kamu bisa menjilat siku tanpa kesusahan atau menyentuh ibu jari ke area pergelangan tangan, selamat, kamu termasuk orang-orang unik. Tapi ada orang-orang yang tubuhnya sangat fleksibel. Kondisi ini dinamakan hipermobilitas. Ini memungkinkan orang-orang memutar tubuh ke posisi-posisi aneh kayak ular, menempatkan kepala di antara kedua kaki, melakukan kayang terbalik, dan split-split bagian tubuh lain. Tapi di beberapa kasus, hipermobilitas dapat meningkatkan sensitivitas. Karena orang seperti ini punya medula yang lebih besar. Area otak ini bertanggung jawab memproses emosi. Orang-orang pemberani ini bisa berjalan-jalan di tengah salju cuma pakai celana renang dan tetap rasa nyaman. Mereka bisa berdiri di atas salju dengan bertelanjang kaki dan bahkan berenang di sungai buku atau gunung es. Biasanya kemampuan ini nggak datang secara alami. Orang-orang menempa tubuh bertahun-tahun sampai mereka terbiasa menahan suhu dingin ekstrim. Mereka tentu nggak ngelakuin itu cuma biar kelihatan keren atau sekedar coba-coba. Kamu ngerasa geli nggak waktu gelitikin diri sendiri? Normalnya, kamu nggak ngerasa geli, kecuali kalau ada orang lain yang gelitikin. Ini terjadi karena area otak kecil yang memonitor gerakan bisa memprediksi sensasi dari gerakanmu sendiri. Kemudian, otak kecil mengirimkan sinyal itu ke bagian lain sistem saraf untuk memutus sensasi ini. Tapi ada juga orang yang bisa merasa geli sendiri. Kalau kamu tipe yang nggak geli, coba sentuh tekstur baru yang belum pernah dikenal otak atau pakai alat pijat kepala. Ini bisa membantu merangsang sarafmu dan membuatmu relaks. Coba berdiri di depan cermin, buka mulut dan gulungkan pinggir lidah ke atas sampai membentuk huruf U. Sekitar 65-81% orang bisa menggulung lidah dan mayoritasnya wanita. Beberapa orang yakin ini adalah kemampuan genetik, tapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa kita bisa mengembangkan kemampuan ini dengan berlatih. Kecari mudra adalah sebutan dalam dunia yoga yang berarti menggulung lidah masuk ke mulut. Kamu bisa menggerakkan telinga nggak? Selamat ya, sekitar 22% orang di dunia bisa menggerakkan satu telinga. Tapi kalau menggerakkan kedua telinga, cuma 18% orang yang bisa. Menggerakkan telinga dulunya adalah hal umum bagi nenek moyang kita. Ilmuwan percaya bahwa nenek moyang kita bisa menggerakkan telinga dengan banyak variasi gerakan. Otot yang bertanggung jawab menggerakkan telinga ini disebut otot auricularis, dan di zaman sekarang kita nggak butuh otot ini lagi. Tapi beberapa orang mengklaim bahwa siapapun bisa belajar menggerakkan telinga, cuma butuh waktu dan latihan aja. Sayangnya kita belum mampu menggerakkan telinga mengikuti sumber suara kayak yang biasa dilakukan anjing dan kucing itu loh.